Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan ruas Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tergenang air di beberapa tempat mencapai setinggi 50 cm pada Sabtu siang. Walau genangan cukup tinggi, kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih ada yang melintas dengan perlahan. Pemirsa, seperti apa sebaran banjir di Jakarta? Kita akan coba pantau kondisi titik banjir di wilayah Jakarta melalui peta pantaubanjir.jakarta.go.id. Dalam peta ini terlihat beberapa lokasi banjir di Jakarta yang ditandai dengan warna kuning, oranye, dan merah. Warna kuning menunjukkan ketinggian banjir antara 30 hingga 70 cm. Warna oranye, banjir setinggi 70 hingga 150 cm. Sedangkan warna merah adalah wilayah terparah, di mana ketinggian banjir mencapai lebih dari 150 cm. Dikatakan sama orang-orang yang tahu tuh katanya kita ini pasir ilegal katanya, tidak diperbolehkan. Nah, cuman kami ini gimana makan? Pekerjaan lain nggak ada. Kalau ada tambang pasir itu pasti ada dampaknya kalau tidak dikelola dengan baik. Kami dari Dinas LH Kabupaten Lampung Timur tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal pertambangan pasir. Tim Realitas menyambangi Provinsi Lampung. Destinasi yang dituju adalah Kabupaten Lampung Timur. Realitas menerima informasi ada pungli bertebaran di balik penambangan pasir yang katanya juga ilegal. Berbekal info inilah, Realitas bergerak ke Kecamatan Pasir Sakti di Lampung Timur. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 50 km dari Pelabuhan Bakauheni. Bisa ditempuh dengan perjalanan mobil selama 1 jam 15 menit. Begitu memasuki desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, terlihat tumpukan karung pasir di sepanjang kanan kiri jalan. Karung-karung pasir didapati hampir di setiap rumah. Aktivitas pengeringan pasir juga dilakukan oleh warga. Nampaknya penambangan pasir dilakoni oleh sebagian besar warganya. Tidak jauh dari kawasan pemukiman warga, aktivitas penambangan pasir terus berlangsung. Suara mesin penyedot pasir menderu bersahutan. Dan hasilnya, seperti inilah penampakannya dari udara. Kolam-kolam atau rawa-rawa ini muncul bukanlah bagian dari fenomena alam, melainkan akibat penggalian pasir yang sudah berlangsung cukup lama. Tidak hanya di Rejomulyo, hampir seluruh wilayah di Kecamatan Pasir Sakti memiliki potensi pasir yang melimpah. 7 dari 8 desa di wilayah ini terdapat penambangan pasir. Tidak kurang dari 250 hektar lahan digali oleh perusahaan dan warga setempat demi mengeruk kandungan pasirnya. Desa Sumur Kucing adalah termasuk salah satu sentranya. Widodo, salah satu warga Sumur Kucing, turut nekat memanfaatkan lahan bekas galian perusahaan. Bermodal uang 5 juta rupiah untuk membeli peralatan, ia pun bisa langsung menambang. Dalam sehari, Widodo bisa memuat 3 truk pasir. Kalau mujur, hasil penjualan bisa mencapai Rp450.000 per hari. Alih-alih bertambah pendapatan daerahnya, bentang alam di Pasir Sakti justru semakin terganggu keseimbangannya. Lingkungan turut rusak akibat penambangan yang serampangan. Tidak cuma itu, kondisi ruas jalan desa juga rusak lantaran setiap hari dilalui puluhan truk bermuatan pasir. Meski begitu, aparat pemerintah Kecamatan Pasir Sakti mengaku tidak berdaya. Ratusan hektar lahan sudah dikeruk sejak puluhan tahun silam, namun hingga kini bekas lahan galian pasir dibiarkan teronggok, menganga begitu saja. Lubang bekas galian berubah menjadi rawa-rawa yang kerap merenggut nyawa warga Pasir Sakti. Kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab?
Penambangan pasir di Pasir Sakti maupun Labuan Maringgai dilakukan hampir di setiap tempat. Di mana ada kandungan pasir melimpah, disitulah alat penyedot pasir beroperasi. Penambangan bertebaran di mana-mana, bahkan di pekarangan rumah tinggal warga. Itu sebabnya dampaknya terus dirasakan oleh warga sendiri. Seperti yang dialami oleh Bro, semenjak ada penambangan pasir, air sumur miliknya tidak bisa lagi dikonsumsi. Sebab hanya berjarak 50 meter dari rumahnya, aktivitas penyedotan dan pencucian pasir digeber setiap saat. Kotor gitu loh airnya. Kayak gini kuningnya. Jadi nggak penglihatan kayak gini enggak. Permasalahannya kan udah berubah gitu loh. Ini kan jauh.